Fluffy ini. Gimana bisa nge-cutting dan nge-punish ke arah seorang cewek. Betul banget. Tapi kalau untuk di mid lane ya, ini jujur sih, clear dan jalan cepatnya itu akan dimenangin sama Onyx. Karena Lilia tanpa Grok itu udah menjadi satu match yang paling cepet ya, clear di mid lane-nya. Dan ini dibantuin sama Grok, jadi udah pasti nggak ketahan lagi sih. Oke, tapi kali ini dari Kairi berfokus untuk mengambil Little Wanderer terlebih dahulu. Sementara dari Godiva masih memberikan pressure sama halnya dengan Keyboy karena dia bawa Grok. Core of Nature ini masih memiliki damage. Meskipun akan sedikit sakit ya damage-nya kalau kecicil dari seorang facehugger. Ya, dan juga Godiva dengan Soul Bloom-nya. Lihat Sans bermain lebih agresif tapi terkena stun dari Curse of Crow. Dari seorang facehugger, Sans bakal mengambil langkah 1000 terlebih dahulu. Tidak akan memaksakan invite di area mid-nya. Sebenarnya rotasi ke gold lane ini menurut aku menjadi salah satu solusi. Namun fight kali ini invasi, langsung dikasih heavy spin juga namun tidak ada follow up. Langsung saja mundur defensif heavy spin. Ya, itu invasi yang bagus banget. Hai berhasil untuk mendapatkan orange buff. Benedetta belum level 4, heavy spin sudah didapatkan oleh Hai. Iya, sementara dari Kairi masih menunggu terlebih dahulu ya. Karena masih level 3 jadi belum ada final blow-nya. Kayaknya bakal bikin defense gak sih? Defense kah? Untuk Benedettanya? Benedetta? Mungkin ke arah hybrid gak sih kok? Bisa jadi. Karena dengan Demon Slayer yang dibawakan juga, biasanya ini adalah defense item yang Iya. bakal dipegang. Betul sekali. Dan kali ini Turtle yang sudah datang, sudah siap juga pastinya untuk diinisiasi. Tapi Aura yang dimana mereka lebih unggul dari segi level. Harusnya mereka lebih enak tapi bottom lane Fluffy menjadi first blood ternyata. Dan kali ini kita melihat dimana Turtle terbuka. Bakal kontes sepertinya untuk retribution dan berhasil. Diamankan oleh Hai. Keep spin-nya. Dipepet 2 follow dari Peter Strike. Di cancel ternyata oleh Boots. Masih bisa bertahan kah kali ini mundur dan Boots yang harus menjadi korban nampaknya. Menjadi pertukaran 1-1. Namun keuntungan masih dipegang sama Aura Fire. Karena mereka berhasil dapetin totalnya. Cewek. Ini ada, cewek! Ternyata masih bisa ditumbangkan oleh Kabuki. Wow, dan ini ada talent prediction by Axe pastinya 3 untuk Aura dan 3 untuk Onyx Esports. Yes, dan itu dia tadi kekuatan dari Heavy Spin Akai yang berhasil untuk menjepit. Iya. Dan tidak bisa kemana-mana lagi. Meskipun memang ya dari setupnya, dengan tumbangnya Fluffy di awal, Onyx Esports mereka ada di atas angin. Iya, masalahnya dia dapat turtle sama dapat 2. Ya itu dia keuntungannya juga. Demon Slayer yang sama-sama dipergunakan oleh kedua jungler ini. Gak ada perubahan yang berarti sebenarnya. Weapon Master ya tetap sama. Dan mungkin dari Demon Slayer-nya lah. Yang berbeda pasti Akai jauh lebih cepat dibandingkan dengan Benedetta. Tapi Kabuki bawa penetration. Sementara dari cewek lebih ke arah ini ya, physical damage-nya ya kok. Iya, dia pakai emblem marksman soalnya. Iya. Gak ada penetration. Gak ada penetration, tapi dia punya Weapon Master kan yang menambahkannya 15%. 15% ya. Oke, dan sementara kali ini di area atas, lagi-lagi. Hai. Heavy spin dari seorang Hai menjepit ke arah seorang Keyboy. Dan dapat memori dari seorang Kabuki. Berhasil menemukan cewek untuk yang kedua kalinya. Guns Bakal coba coming. dikejar, tapi ternyata lihat ini kekuatan dari Matilda. Ya, bisa ngebawa balik teman-temannya yang terlalu offside, balik lagi mundur. Iya, jadi enak banget buat ngedive-nya ya. Iya. Dia nabrak ke depan, tinggal dibawa balik lagi sama Godiva. Resikonya tuh jadi minim banget. Sementara kita lihat di top lane tadi lagi-lagi. Keuntungan untuk Aura, namun objektifnya ini kayaknya agak susah gak sih Om? Ya tapi aku penasaran sih pengen ngelihat dulu item dari Kairi sebenarnya. Dia defense atau dia attack. Atau hybrid. Iya atau Dia hybrid. ada Molten-nya tapi Om. Ada Molten, kalau ada Molten defense item. Berarti kena defense ya, tapi kali ini lihat bakal dibuka satu buah Federal Ice Strike. Sementara Keyboy, Wochat, seorang Facehugger dari kena tahun dari Facehuggernya tumbang. Tapi kali ini lihat dari Onyx Esports, mereka mau coba untuk melakukan kontes ke area Turtle-nya. Hai ngebuka heavy spin dan apakah Turtle berhasil diamankan? Enggak, ternyata jatuh ke tangan seorang Keyboy. Bakal coba dipaksakan di fight-nya Fluffy. Masih punya flicker dan masih bisa mundur Godiva. Bakal coba menarik terlebih dahulu pemain-pemain dari Onyx Esports sehingga Fluffy masih bisa mundur survive. Oke ya, dan ada promo untuk Grab, jangan lupa, jangan terburu-buru teman-teman. Masih ada 90% diskon untuk kalian yang mau pesen Grab. Iya, tapi cewek berhasil untuk ngedapetin platingan. Sementara di area mid-nya kali ini, Feather Ice Strike dari Facehugger. Menzoning pemain-pemain dari Onyx Esports. Sudah mulai terlihat 3 pemainnya. Hai bertemu kali ini dengan seorang Keyboy, tapi masih punya wall chance untuk mundur terlebih dahulu. Bakal coba dikejar Godiva, House akan darah, namun ternyata
tidak sanggup untuk mengejar terlalu jauh, tidak mau terlalu overextend juga daripada nanti ke pick off. Benar-benar temponya mulai menurun kali ini, di mana Wildcats juga tadi dipakai untuk defensif ya. Iya, dan buat teman-teman yang sering kena wipe out berarti kalian belum keramas pakai head and shoulder. Ya, berarti masih ketombean tuh ya. Jangan lupa keramas pakai head and shoulder biar ke wipe out semua ketombenya. Tapi di area atas kali ini lagi-lagi Feather Ice Strike dibuka begitu saja. Hai, masih punya satu buah heavy spin. Ngelok karena cewek, namun ternyata cewek masih bisa survive. Dibalikin. Bakal dibalikin team fight-nya kali ini. Dikejar oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Sementara Facehager harus wing by wing terlebih dahulu. Dan tidak ada yang tumbang di area atas. Masih bisa bertahan, tapi Kiboy sudah melihat ada pergerakan dari seorang Hai. Panda ketemu sama Batu jadinya. Panda batu. Panda Batu. Panda batu apa itu? Ya akhirnya, Wow. San ternyata berhasil di pick off dengan Black Shoes yang belum ready pastinya. Bahkan ceweknya juga udah low banget, gila. Kabuki sangat on fire di game kedua. Ya, menurut Kabuki memang ini udah jadi ya dari sisi itemnya, dari damage-nya juga. Karena tonopat memorinya ini bisa menutup untuk kill point dia. 3 didapetin oleh Kabuki, sedangkan dari Onyx Esports karena melihat kemungkinan bahwa Pakito ini sedang melakukan proxy minion. Mereka langsung masuk ke jungle-nya dan berhasil untuk mendapatkan juga orange buff dari Aura Fire. Jadi masih cukup aman dari gold game-nya. Nggak bakal jauh sama sekali, tapi ini turtle penentu. Nah ini turtle penentu, turtle ketiga yang sudah mulai di kontes. Kiboy ingat punya Wildcats tapi Hai berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle objektif. Dan kali ini pemain-pemain dari Onyx Esports mereka mundur serentak. Sementara Fluffy bakal coba untuk menahan di area depan bertemu dengan Boots. Tapi sepertinya Aura mereka mau pasangin team fight-nya kali ini langsung head ke arah serangan. Kiboy berada di depannya tapi Boots mencoba untuk menahan, ditutup dengan barrier 24 kali 7 dan bahkan Godiva mencoba untuk membackup kali ini. Kabuki Kiboy terlalu free di area belakangnya. Memberikan space yang begitu besar. Namun ternyata turret dia berhasil diamankan oleh Aura Fire. Oke, satu objektif akhirnya nih berhasil didapatkan yang ada di top lane barusan. Dan kalau dari segi item ternyata defense loh kan. Ya, ada Guardian Helm diambil oleh Kabuki ya. Berarti ini masih sama dari itemnya buat junglernya. Iya. Sama-sama bakal main defense dari Marksman berarti yang bakal menjadi pembeda. Hunter Strike di OD, sebentar lagi ada Select Pad juga. Ini buat Tapi Kabuki. kena tahun dari Godivanya. Tapi nggak mau terlalu maksain juga karena pergerakan dari Fluffy ini udah mulai kelihatan. Jadi kalau Godiva yang ketarik dipaksa tim fight-nya. Ini masih ada backup yang baik dari Aura Fire. Ada Facehager juga di area backline-nya. Dan Onyx Esports mereka belum dapetin cara gimana langsung nyerang ke arah Facehager nih. Karena positioning dari Facehager ini masih bisa dibilang cukup baik ya. Benar, sementara kalau Initiate ya, Initiate jujur dari Aura ini bener-bener mengandalkan height banget. Karena kalau nggak ada height, inisiasinya tuh susah. Karena Fluffy kita tahu, dia flanking, dia motong minion. Iya. Jadi nggak bisa nih tiba-tiba dia maju untuk ngebuka perang. Sementara dari Onyx tuh lumayan banyak, punya Grok dan juga yang lainnya. Tapi Kabuki nggak sayang Tonapart Memory sih. Dia ngebuka langsung Tonapart Memorinya dan bahkan nge-clear minion cepat mungkin. Biar dia bisa ikut rotasi sama pemain-pemain Aura Fire lainnya. Mereka bisa lebih memaksimalkan gimana objektif di lini lainnya. Ya, ntar tuh di top lane-nya Fluffy udah jauh banget tuh nge-push di top lane. Iya. Ini Fluffy udah main sampai terlalu jauh dan bahkan informasinya mapnya jadi terang banget buat Aura Fire. Iya, dan ini jadi keuntungan nanti ketika team fight. Kenapa? Karena akan ada 5 player yang siap untuk perang dari Aura Fire. Ini Boots dia dikerja keras nih. Ini aku kayak ngeliat Aura Fire di game pertama. Fluffy yang mungkin sibuk banget untuk nge-cover sekarang kejadian di Onyx Esports. Ya, dimana Boots yang memang juga harus bekerja keras. Tapi Onyx Esports potensi mereka bakal masuk di late game. Karena Fred Brin dengan full item itu belum free. Karena dengan separuh sport dia itu masih cukup tipis. Tipis ya. Barisan Squishy Hero tank. Aduh, kalau ngomongin soal late game ya, Aura itu di late game banyak banget sering melakukan blunder, sering banyak misplay di late gamenya. Di early-nya mereka kuat, kayak banyak banget momen dari Aura itu terkena comeback dari banyaknya tim yang melawan mereka. Iya, tapi ini menjadi pertanyaan ya, apakah kedua tim akan bermain lebih disiplin nanti di area late game-nya? Sementara Lord kali ini sudah mulai di-poke juga oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Dan terkena stun Kabuki yang keculik di area mid. Masih punya flicker mundur terlebih dahulu dan bahkan bisa ngebuka satu buah Federal Strike. Hai maju ke area depan dengan heavy spin-nya. Connect orang Kiboy kali ini sang mencoba untuk membackup namun ternyata damage-nya masih belum cukup. Dan bahkan satu pemain terculik yaitu Kiboy. Ini akan ngebuka potensi dari Aura Fire untuk mengamankan Lord yang pertama. Wah, ini kayaknya free sih, tapi kalau kita lihat Kairi sudah mulai sneaky peeky berhasil di pick up di bagian lain dan kali Kairi siap untuk melakukan pencurian nampaknya dan retribution masih bisa diamankan oleh Kairi. Oh my god, Kairi kali ini mencoba benteng lebih banyak untuk Onyx Esports dan ini untungnya masih Lord yang pertama, Lim. Untungnya belum enhance ya. Tapi ini yang
ngebuat Kairi jadi MVP regular season kita. On point, Retribution, Alecto final blow dibuka, siap untuk ngedash dan Retribution-nya keluar. Buset, Om, itu Itu 1 lawan 4 dia ya. lawannya banyak banget. Jago banget ya. Jujur gini, hitungan Retribution, pasti kan dia hitung damage dia sama darah Lordnya Iya. tadi dan Retrinya. Tapi ternyata dengan banyaknya damage-nya keluar-keluar masih dapat. Gila bener-bener Kairi. The best jungle ya bisa dibilang saat ini mungkin. Gila, itu 1 versus berapa tuh yang pemain-pemain dari Aura sebenarnya mereka pede banget. Apalagi Sunsnya tumbang kan sama Fluffy. Yes. Iya, itu bener. kagetan juga tuh tumbangnya. Mungkin nggak sempat buat pakai Black Shoes atau lagi nggak punya Atau Black mungkin gak ada Black Shoes-nya ya. Ya. Soalnya Suns itu tipe yang mereka dia tuh buang semua, habis itu dia Black Shoes Om. Iya, dia maju tabrak sampai udah kelapis keberapa baru di Black Shoes. Benar, Yes. benar. Wow, dan kita ada pause sebentar ya. Jadi kita bakal melihat nih keseruan dari teman-teman kita yang sudah hadir. Tentunya super fans juga dari kedua belah tim. Ini karena adalah match yang penting ya. Siapapun yang lolos dari sini tentunya akan mengamankan slot ke Grand Final dan juga slot ke M4. Itu dia, katanya si Aura udah janjian kan sama Blacklist katanya mau ke sana. Tapi yang satunya janjian juga sama Besti. Sama Iya, Besti. ini semuanya aja. Pada janjian semua nih. Ini besok untuk MPL ya, tolong bawa 3-3-nya aja dibawa langsung. Jadi nggak usah lah, langsung bawa 3-3-nya. Katanya bukan Royal Derby nanti kalau ketemu lagi di Royal Besti Besti. ya. Waduh. Apa nih ya, Rara beli ikan sepat. Bismillah Aura M4. M4. maksudnya. Keren, M4. keren. Boleh, keren. Dari Onyx mana nih? Coba cari dong, Bapak Iya, kameramen Onyx coba mana cari nih. dong? Dari Onyx nih. Apa tuh? Kabuki, nih kayu. Waduh, susah tuh. Fior cantik pakai lipstick. Ketemu Onyx Aura panik. Waduh, kelas. Iya. Aduh. Tapi ini masih, ini kan game kedua ya. Ya, Jadi- masih panjang banget kalau seri ya. Kalau seri. Masih ada 3 game lagi berarti. Jelas. Betul. Yang kita cari adalah serinya dulu ya. Iya dong. Ada Karena omongan pasti seri. habis dari kata seri keluarlah kata seru. Gak Habis salah seri, sih, seru. bridgingnya mantep nih calon best talent kita. Om, wah. Jadi bestalnya ya Kowe ya. Amin dong Om, amin Om. Ya, amin. Tapi kita masih menunggu tentunya. Dan memang kelihatan ya kalau Kabuki nih, the slayer dari Aura, kalau udah pegang marksman itu udah beda sih. Ya, dia gold laner 161 kill. Ini Tertinggi di MPL ID loh. gold lane, Ini gold laner. gold lane salah tempat Ini kayaknya Om. gold atau jungler ya? Kan bisa dua-duanya. Bisa Oh iya, dua-duanya dia ya. funny juga kan ya. Dia lagi Iya, nyaru iya. aja jadi gold lane. Udahlah nggak apa-apa lah kasih hai aja. Benar-benar gak salah juga sih. Dan ya ini membuktikan juga kalau memang harus diperhitungkan dari Aura ini bukan hanya dari segi apa ya, sinerginya mereka, enggak. Tapi dari segi mekaniknya mereka itu tinggi-tinggi. Ya, cuman ya balik lagi yang Lim bilang tadi. Jangan sampai di late game ada kesalahan kecil yang dipanis. Minor mistake ya. Minor mistake. Yang keseringan ya aku ngelihatnya adalah Fluffy jalan sendirian. Dia pede banget dengan itemnya dia. Biasanya. Tiba-tiba dipotong 4 orang. Selesai. Tapi aku juga pernah ngeliat lawan kemarin lawan siapa? Bigetron kalau nggak salah. Fluffy digituin. Cuman backupnya pas Om. Malah jadi Nah. dibalikin lagi. Nah itu dicari, itu harus dicari. Kalau memang bisa keseringan kayak gitu. Pasti tim bilang, oh ini lagi sendiri nih. Iya. Di belakangnya banyak orang, itu bisa kebalik keadaan. Oke, dan kita sudah back to the game kali ini. Lordnya sudah mulai mengarah ke area bawah. Ini kesempatan dari Onyx Esports untuk setidaknya memberikan pressure balik ke arah pemain-pemain dari Aura Fire dan Godiva. Coba untuk ngebuka map terlebih dahulu. Sudah mulai Ih, terlihat Fluffy. di area rivernya. Tapi Fluffy. Fluffy bakal coba untuk memotong tumbang begitu saja. Satu buah heavy spin. Tidak connect karena cewek, tapi cewek terjepit. Meskipun sempat lari, namun Double kill. ternyata double kill diamankan sama Fluffy. Fluffy yang sudah kita pernah lihat tadi ya. Ini ternyata membuktikan kepada kita kalau wah tenang saja kesalahan itu tidak akan terjadi. Dan Aura mereka berhasil untuk menuntaskan Lordnya di area bawah. Sementara kali ini bakal coba dikejar Keyboy di depan mata Godiva. Benar-benar gak mau memberikan kesempatan untuk Keyboy pulang kali ini. Facehugger gak mau coba untuk mengejar, hanya memberikan poke aja. Sementara hanya ini udah sibuk main sama Purple Buff bersama dengan Good. Ini flankingnya Fluffy sudah siap banget ya. Diambil. Wow, ini purple buff-nya dicuri lagi, semakin menambah keuntungan pastinya dengan keunggulan 3.000. Gak terlalu besar sebenarnya. Tapi ini ya paling nggak satu keunggulan yang bisa dimanfaatkan juga untuk paling nambrakin inner turret mungkin. Atau nunggu Lord selanjutnya. Ini kalau Aura Fire backup bisa terus snowballing sampai nanti mungkin di menit 13-14 ya. Ini kemungkinan game kedua mereka bisa dapetin sih. Ya. Dan juga Blade Armor yang sudah disecure oleh Hai ini yang membuat Beatrix-nya harus punya end of game line. Oke, Sans mulai datang kali ini, tapi di area belakangnya lihat Keyboy. Mencoba untuk menumbangkan Kabuki. Cewek Wildcard. berhasil untuk menumbangkannya, tapi kali ini Wildcard dia connect. Tapi Hai
Gak bisa ngelok ke siapa-siapa. Persimpangannya bakal dipisahin begitu saja. Tapi cewek tumbang. Di tangan Fluffy. Masih mau lebih. Putri bakal menjadi incaran. Kairi mau datang tapi sedikit terlambat. Put hilang begitu saja. Kairi bakal mundur. Sans juga bersama dengan tapi flicker. Dari seorang Fluffy. Gak akan membiarkan seorang Sans pulang begitu nyaman. Tapi ternyata backup dari Kairi kali ini. Yang membuat pemain-pemain dari Onyx Esports masih bisa bertahan. Waduh, Fluffy-nya masuk bahkan ke bagian dalam base-nya Onyx. Dan ya ini otomatis dengan flicker yang udah kebuang ya. Dari keduanya, Fluffy buang flicker oke. Tapi Sans-nya juga ngebuang flicker. Yang kita tahu dengan gameplaynya Sans. Yang sering banget all-in Black Shoes. Menurut aku ini menjadi salah satu ancaman ketika dia nggak punya flicker. Ya, dia butuh banget untuk flicker untuk escape kedua dia. Iya. Misalnya setelah Black Shoes yang dipakai itu ada orang yang nungguin dia juga. Jadi flicker, kartu kunci tapi sedang masa cooldown. Sementara untuk Lordnya lagi dipok oleh Aura Fire. Tapi yang seru pastinya Fluffy ini flankingnya dia. Bagaimana cara dia untuk gunting di belakang. Ini impactnya besar banget. Siapapun yang nyebrang di depan mata dia itu pasti bisa dipanis. Tapi kali ini dari Onyx Esports mengetahui tentunya ini Lord yang penting. Yang harus diamankan. Apakah Kairi akan muncul kembali sementara 4 pemain dari Aura Fire sudah mulai bersiap. Dan Fluffy bakal memotong terlebih dahulu dari area blind spotnya Kairi. Tahu tugas yang penting dan informasi sudah didapatkan. Kabuki sudah terlihat di area midnya. Waduh, top lane. Kairi bakal coba untuk menahan dan Fluffy lihat dia begitu mencoba untuk bermain lebih. Bisa bilang pintar ya, karena dia kasih pressure, kasih distraction juga. Sementara Lordnya masih bisa di-reset oleh Onyx. Tapi kali ini Aura Fire mereka mencoba mengincar ke arah seorang Sans. Tapi Kairi sendirian, Godiva, sekelingnya connect ke arah seorang Sans. Tapi Kairi kali ini mencoba untuk menahan di area depan, masih cukup tanky. Dari Godiva dan Facehugger memberikan backup yang sangat baik dengan satu buah Feather Ice Strike. Tapi itu kan jadi info, tidak akan ada Feather Ice Strike, tidak akan ada high ground untuk Facehugger selama dalam waktu beberapa detik ke depan. Dan kembali terjadi lagi. Di mana Fluffy-nya coba untuk ngekat di bagian top lane. Sementara Lordnya selalu di setup terus-menerus dipegang oleh Aura. Walaupun ada bayang-bayang dari Kibo yang selalu menghantui. Iya, ini Fluffy-nya sebenarnya coba untuk bayangkan. Tapi Godiva sekeling eagle ke arah seorang cewek. Ceweknya sendirian ternyata tidak ada yang menemani. Sementara kali ini pemain-pemain dari Aura Fire mereka bakal langsung komit ke area Lordnya. Tapi ingat, ada Kairi, masih punya Phantom Slash, masih punya satu buah Sega Sana Blow. Dan Kairi maju ke area depan. Kali ini Kairi! Oh my god! This guy! Oh my god! Lagi-lagi mencuri Lordnya. Dan bahkan Aura Fire mereka harus paksain team fight-nya. Tapi pemain-pemain dari Onyx Esports, mereka tahu mereka nggak mau diajak team fight. Bakal mundur serentak dari Onyx Esports. Well, 2 kali berturut-turut. Bukan sesuatu yang baik untuk Aura. Kali ini mulai mengejar lagi nih dari goldnya. Onyx yang sempat tertinggal hingga 5.000 gold. Kali ini udah mempersempit lagi ketertinggalannya. Dan bahkan dengan Lord kali ini yang udah di enhance seharusnya bisa mendobrak bagian base turret dari Aura Fire. Ya, setup Lord yang begitu lama ya yang sudah dilakukan oleh Aura Fire. Jadi sia-sia akhirnya. Memang mereka berhasil untuk motong, mereka bisa dapetin cewek, tapi mereka kehilangan Lord. Itu mahal banget, reset semuanya, gold yang tadi defisit dari 3.600 seperti sekarang, ini bisa dikejar Onyx Esports dengan cukup cepat. Tapi ini untung belum Lord Evolve ya. Jadi tapi punya charge ya. Punya charge, tapi masih bisa ditahan harusnya. Harus dipotong sih sama Aura Fire. Sembari kali ini Kiboy bakal menghantar terlebih dahulu cari informasi. Sembari Kairi bakal memotong lane di area atas. Dan cewek lebih berfokus untuk dapetin turret objektif mid-nya. Bener sih, ini kalau yang dilakukan oleh Onyx lumayan benar karena vision di mid ini benar-benar penting juga. Namun top lane, Wacar sepertinya menabrak satu target yaitu Fluffy. Mortalnya pecah, langsung dikasih face spin defensif dan Kairi yang terjepit. Masih bisa mundur juga dan masih bisa selamat dari keduanya. Masih bisa selamat dan bahkan Fluffy udah kehilangan immortality-nya. Ini pertanda sekarang cewek kayaknya udah mulai berasa nih dari segi damage-nya kok. Iya, itu basic attack ganti biru tadi. Iya. Yang memecahkan immortal dari Fluffy. Dan mungkin Alektovano juga atau bahkan dari Ivern on Eye tadi ya. Yang berulang kali bisa menyelamatkan. Jadi Benedetta sebenarnya bukan target yang menarik. Kalau memang heavy spin ready dari Hai. Apalagi dia bikin defense kan. Iya. 1 menit lagi menuju lot yang berikutnya. Namun sepertinya dari Onyx Esports mereka mau paksain tiba di area mid. T-Boy sudah mulai tertek dan kali ini Circling Eagle-nya connect bahkan. Fight-nya Flicker digunakan tapi ternyata tahunnya connect dan Fluffy maju ke area depan. Knockout strike karena 2 pemain. Kairi mencoba untuk membantu di area depan. Namun ternyata dari kedua belah tim mereka hanya memberikan poke damage saja. Tidak henti-hentinya dari kedua belah tim kali ini. Sementara
ini Aura Fire pun mereka udah mulai kelihatan ketar-ketir, Lim. Ya, temponya kali ini agak sedikit diturunin karena tadi menurut aku jujur adalah overcommit untuk flickernya Fluffy sendiri. Iya, dan damage dealt by Axe di sini Facehugger masih bersama Fluffy bahkan masih jadi dua yang terkuat nih kok. Ya, Fluffy ya jelas saja dia bisa besar seperti itu karena dia berani banget untuk tampil agresif. Flicker dibuat buka. Flicker jab. Makanya itu ngeri banget. Jab, hilang. Cuman ini Aura ya, Aura harus menemukan masalah solusi nih dari masalah Lordnya mereka. 2 kali kecurian, ini nggak bagus banget. Apalagi Lord ketiga nanti adalah Lord NH, iya Evolve. Ini jadi Onyx jadi lebih pede sih. Apalagi Kairi dengan Retribution yang selalu, bisa dibilang selalu ada ya. Setiap kali dia mau coba untuk kontes ke area Lordnya. Ini malah Aura ketika ngeliat Kairi udah mulai muncul di area Lord. Wah udah mulai, waduh ini Retribution mana nih retrinya. Dan ini adalah Lord Evolve-nya. Ya, dan bahkan Kairi nih yang mulai ngepok duluan buat Lordnya. Karena memang ketika ada Lord dan juga masih ada Kairi, ini masih langsung chance-nya untuk menang retri ini 50-50 jatuhnya. Mungkin mirip lah dengan Balmond. Dan juga lebih besar bahkan kalau Balmond kan. Iya. Kalau kita start dari Lordnya. Karena dia ada an eye for eye yang bisa nahan hit spin-nya kan. Dia buka satu buah Feather Aztec terlebih dahulu, berarti ini Lordnya harus ditarik ulur nih. Sama Aura Fire, di reset akhirnya. Tapi NG bilang, oh ini jangan galak-galak. Aura kan mau M4 gantian dong. Bisa gantian. Bisa gantian ya. Besok tos poin aja lah buat M4 ya. Oke, dan kali ini Lordnya masih di PHP-in juga ya. Masih dicicil-cicil. Dan lihat pergerakan dari Fluffy. Lagi-lagi masih melakukan yang hal sama. Tapi aku jadi ingat kemarin juga ada yang kayak gini kalau nggak salah. Siapa ya? Oh ini Moreno ya. Rata-rata pas itu. Rata-rata gini nggak? Torizo. Dia ngelakuin hal yang sama kayak Fluffy tapi akhirnya dipanis kan. Iya ya memang Pakito ini adalah power dari Pakito di XP Lane. Dia cepet banget untuk clear-nya, join-nya juga cepet. Namun yang berbeda dengan Fluffy adalah dia cukup berani dan sekalinya dia mau maju dia langsung all in. Itulah Fluffy. Itu Fluffy ya. Tapi kali ini Aura Fire mereka juga masih berhati-hati banget untuk melakukan inisiasi ke area Lord. Apalagi nih Lord Evolve di menit yang hampir menyentuh menit ke-20. Dan gimana caranya kali ini pemain-pemain dari Onyx Esports mereka coba untuk clear minionnya dulu nih. Ini landingnya harus dibersihin. Tapi kali ini di all in, Godiva, Circling Eagle connect ke arah serang Sun. Udah gak ada Black Steel kali high langsung muter. Tapi ternyata Kairi yang masih bisa mundur terlebih belakang. Tapi ternyata di area belakang Kabuki. Immortality pecah kali ini. Kabuki tidak bisa bertahan, tumbang di tangan Sun. Dan bahkan Onyx Esports mencoba untuk balikin keadaan nih. Immortalnya pecah dari Godiva, masih bisa mundur guiding win. Sun flicker maju ke area depan dan membalaskan semua kematian di tangan seorang Sun. Godiva hilang dan Onyx Esports mereka masih mau coba untuk memberikan kesempatan kali ini kepada Fluffy. Tapi tahun ditarik begitu saja, Fluffy-nya terjebak masih punya immortality tapi ternyata knockout strike. Stance-nya immortal pecah, Fluffy masih bisa bertahan ternyata. Tapi lihat di area mid-nya ada high. Dia mencoba buying time terlebih dahulu. Tapi Onyx Esports mereka masih bisa untuk mengamankan satu buah lotnya. Oke, Fluffy kali ini belum berhenti. Langsung menyerang kembali dengan jetnya. Masih ada Immortal juga yang melindungi. Dan kali ini Hai datang. Bisakah untuk mengcover? Ternyata tidak. Fluffy harus tumbang. Terlalu memaksakan sih aku bilang itu di area bawah. Udah sulit banget. Meskipun kayak dia berhasil pecahin Immortalnya Stans. Tapi ingat loh, ini ada Boots yang nge-taunt. Dan dia berkali-kali ketarik sama taunting dari seorang Boots. Bener, CC-nya banyak banget gitu kan. Dan lihat, tadi yang aku suka adalah high-nya. High-nya dia langsung motong di tengah. Karena dia tahu, oke udah gak bisa perang lagi nih. Dan Fluffy ditugaskan untuk buying time tadi. Oke, sekarang defensif akan dilakukan oleh Aura Fire. Lordnya udah mulai berjalan ke area atas. Dan Hai mencoba clear minion terlebih dahulu di area bawah. Karena Onyx Esports mereka mau jalani 3 lini serentak. Dan tipikal dari Aura Fire, mereka selalu berani untuk ajak teamfight sebelum Lordnya masuk ke perkarangan. Tapi kayaknya nggak akan untuk di game ini deh. Tergantung momen juga sih, karena momen dari Aura itu kadang-kadang ajaib tuh. Iya, oke. Hai, terpok begitu banyak dan bahkan kali ini dibuka begitu saja Kabuki. Di area belakangnya sendirian. Hai nggak bisa untuk mengeluarkan seorang Kairi. Terlalu licin dari seorang Kairi dan bahkan Lordnya udah mulai masuk ke area base dari Aura Fire. Dan kali ini semua inhibitor dilucuti begitu saja. Aura Fire mereka harus mulai berhati-hati kali ini. Onyx Esports sudah mulai masuk. Hai menahan di area depan. Dan bahkan Kabuki bakal coba di cover oleh seorang Fluffy. Satu buah wildcard dari seorang Kabuki. Connect ke arah seorang Fluffy. Fluffy tumbang kali ini. Gak punya garda depan. Dan bahkan satu buah tanaman memori dari seorang Kabuki. Boots maju ke area depan dengan
Esports berhasil untuk comeback di game kedua. Dan 2-0 diamankan oleh Onyx Esports. Wow, sangat-sangat baik gameplay dari Onyx Esports. 2 kali berhasil mencuri Lord. Lord yang ketiga diamankan secara free, mendominasi lagi dan lagi. Walaupun di early sempat struggling, tapi ternyata pemain